Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Nah, di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas soalnya. Di soal kita kali ini itu diketahui fungsi f(x) sama dengan 3x ditambah 2 dan fungsi gx sama dengan 4x dikurang 3. Dari yang diketahui ini, tentukan yang A, f bundaran gx, yang B, g bundaran fx, C, f bundaran g2, D, g bundaran f negatif 1, E, f inverse x, f g inverse x, yang G f bundaran g inverse x, yang H g bundaran f inverse x, I f bundaran g inverse 2, yang J g bundaran f inverse negatif 5, yang K f inverse bundaran g inverse x, serta yang terakhir L yaitu G inverse bundaran F inverse X. Nah, sekarang langsung saja kita bahas soal bagian pertama, yang A. Yang A yang ditanya yaitu F bundaran Gx. Perhatikan, kalau kita jabarkan F bundaran Gx, perhatikan urutannya. F setelah itu G. Maka di sini kalau dijabarkan jadinya itu F Gx. Nah, untuk menjawab ini tentunya kita harus mengetahui fungsi fx dan juga gx. Fx tadi 3x tambah 2 dan gx sama dengan 4x dikurang 3. Perhatikan langkah selanjutnya. F, lalu perhatikan gx. Fungsi gx tadi 4x dikurang 3. Maka gx di sini kita ganti dengan 4x kurang 3. Lanjut perhatikan lagi fungsi f. Fx itu sama dengan 3x tambah 2. Itu kalau dia fx. Nah, sekarang setiap x yang ada di sini itu ganti dengan 4x dikurang 3. Maka jadinya sekarang itu, perhatikan, 3. Nah, x-nya yang kita ganti dengan 4x kurang 3. Lalu jangan lupa ditambah 2. Sama dengan 3 kali 4x hasilnya 12x. Lalu 3 dikali negatif 3 hasilnya negatif 9. Jangan lupa ditambah 2. Sama dengan 12x negatif 9 ditambah 2 hasilnya negatif 7. Nah, ini dia jawaban untuk soal yang A. Lanjut ke bagian B. G bundaran fx. Perhatikan penjabarannya. G bundaran fx kalau dijabarkan perhatikan urutannya. GF. Maka di sini kita tulis G fx. Nah, untuk menjawab ini tentunya kita harus mengetahui fungsi fx dan juga gx. Perhatikan. G fx. Fx-nya mana? Yaitu 3x ditambah 2. Maka fx yang sini gantilah dengan 3x tambah 2. Langkah selanjutnya perhatikan fungsi G. Kalau gx itu sama dengan 4x kurang 3. Nah, sekarang x-nya di sini ganti dengan 3x tambah 2. Perhatikan. 4. Nah, x-nya kita ganti dengan 3x tambah 2. Lalu jangan lupa dikurang 3. Sama dengan 4 kali 3x hasilnya 12x. Lalu 4 dikali positif 2 hasilnya positif 8. Terakhir jangan lupa dikurang 3. Sama dengan 12x, lalu 8 dikurang 5 hasilnya positif 5. Nah, ini dia jawaban untuk bagian B. Lanjut ke soal selanjutnya bagian C, yaitu F bundaran G2. Nah, untuk menjawab F bundaran G2, itu tentunya kita harus mengetahui fungsi F bundaran Gx terlebih dahulu. Kebetulan tadi di awal bagian A sudah kita bahas, di mana untuk F bundaran Gx itu kita peroleh hasilnya tadi yaitu 12x dikurang 7. Maka untuk memperoleh nilai F bundaran G2 tinggal kita ganti saja x yang di sini ganti dengan angka 2 di sini.
Maka jadinya sekarang itu 12 dikali 2, X-nya ganti dengan angka 2. Lalu jangan lupa dikurang 7. Sama dengan 12 kali 2 hasilnya 24, lalu dikurang 7. Dan 24 dikurang 7 kita perolehlah hasilnya yaitu 17. Nah, inilah dia jawaban untuk bagian C. Lanjut ke soal selanjutnya, bagian D, yaitu G bundaran F negatif 1. Nah, untuk menjawab soal ini tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu yaitu hasil dari G bundaran Fx. Kebetulan tadi di bagian B ya, itu sudah kita bahas dan kita peroleh hasilnya tadi yaitu 12x ditambah 5. Nah, lanjut. Maka untuk memperoleh G bundaran F negatif 1, itu cukup kita ganti saja X yang ada di sini ganti dengan angka negatif 1. Maka jadinya sekarang itu 12 dikali negatif 1 ditambah 5. Sama dengan 12 dikali negatif 1 hasilnya negatif 12 lalu ditambah 5. Dan kita peroleh hasil akhirnya yaitu negatif 7. Nah, ini dia jawaban untuk soal bagian D. Lanjut ke soal selanjutnya yaitu bagian E, yaitu F inverse X. Nah, perhatikan. F inverse X itu perhatikan fungsi Fx-nya terlebih dahulu. Tadi fungsi Fx-nya yaitu apa tadi? Soal tadi yaitu 3x ditambah 2. Nah, untuk mendapatkan inverse-nya itu mudah sekali. Perhatikan. Langkah selanjutnya kita misalkan kalau fungsi fx ini itu dia sama dengan y. Maka yang fx ini sekarang kita ganti dengan parabel y. Y sama dengan 3x ditambah 2. Nah, ini kan bentuknya y sama dengan. Sekarang, bagaimana caranya kita harus membuat bentuk ini menjadi x sama dengan? Nah, perhatikan caranya, mudah sekali nih. Tadinya y sama dengan 3x tambah 2. Nah, sekarang kita robah bentuk cara penulisannya, yaitu 3x tambah 2 yang sebelah kiri, yang y-nya sebelah kanan. Ini sama saja. Cuma tukar posisi saja. Oke, lanjut. 3x sama dengan y, lalu positif 2 pindah ruas jadi negatif 2. Maka x saja itu sama dengan y dikurang 2 dibagi 3. Nah, setelah jadi X sama dengan, maka kita perolehlah fungsi inverse dari F inverse X ini. Yaitu tinggal kita ganti saja parabel Y di sini ganti dengan X. Maka jadinya sekarang itu X dikurang 2 per 3. Nah, inilah dia jawaban untuk soal kita bagian E. Lanjut ke soal bagian F, yaitu G inverse X. Perhatikan fungsi Gx. Yaitu tadi soalnya 4x dikurang 3 untuk fungsi Gx. Sama hanya dengan soal bagian E tadi. Langkah selanjutnya kita misalkan kalau fungsi Gx ini dia sama dengan Y. Maka sekarang jadinya itu Y sama dengan 4x dikurang 3. Ini kan Y sama dengan. Nah, bagaimana caranya? Kita harus membuat dia menjadi X sama dengan. Perhatikan langkah selanjutnya. Sekarang akan kita robah cara atau bentuk penulisannya. Perhatikan, 4x kurang 3 kita pindahkan sebelah kiri, yang y-nya sekarang kita ganti ke sebelah kanan. Ini sama saja bentuknya, nilainya juga sama nih. Lanjut, 4x sama dengan y, lalu negatif 3 pindah ruas jadi positif 3. Maka x itu sama dengan y ditambah 3 dibagi dengan 4 yang sini. Nah, setelah dia membentuk X sama dengan, maka dapatlah kita memperoleh G inverse X-nya, yaitu tinggal ganti saja Y di sini dengan parabel X. Jadinya sekarang itu X ditambah 3 per 4. Nah, ini dia jawaban untuk bagian F-nya. Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Lanjut ke soal selanjutnya, yaitu bagian G. Perhatikan. F bundaran G inverse X. Untuk menjawab soal ini tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu yaitu fungsi F bundaran Gx. Kebetulan di bagian kalau tidak salah C tadi
itu sudah kita bahas F bundaran GX, di mana hasilnya yaitu 12X dikurang 7. Langkah selanjutnya, kita misalkan. Ingat kalau untuk mencari inverse suatu fungsi itu biasanya pakai pemisalan. Misalkan kalau fungsi F bundaran GX ini dia sama dengan Y. Maka sekarang cara penulisannya itu Y ini ganti dengan Y. Dia sama dengan 12X dikurang 7. Nah, langkah selanjutnya, ini kan Y sama dengan. Bagaimana caranya kita harus merubahnya menjadi bentuk X sama dengan? Caranya mudah sekali. Perhatikan. 12X dikurang 7, pindah sebelah kiri, lalu dia sama dengan Y. Y-nya sebelah kanan sekarang. Maka, 12X sama dengan Y. Negatif 7 pindah ruas jadi positif 7. Lalu X saja itu sama dengan Y ditambah 7 dibagi dengan 12. Setelah menjadi X sama dengan, maka kita perolehlah fungsi F bundaran G inverse X, yaitu ganti saja Y di sini dengan parabel X. Maka jawabannya itu X ditambah 7 per 12. Nah, inilah dia jawaban untuk soal bagian G. Lanjut ke soal selanjutnya bagian H, yaitu G bundaran F inverse X. Nah, untuk menjawab soal ini tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu, yaitu bentuk dari G bundaran Fx. Ini kebetulan sudah kita bahas di bagian D tadi kalau tidak salah. Yaitu kita peroleh hasilnya 12X ditambah 5. Maka langkah selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai F bundaran G Fx ini, kita misalkan kalau fungsi G bundaran Fx ini dia sama dengan Y. Maka sekarang cara penulisannya yaitu ini ganti dengan Y, yang sebelah sininya tetap sama dengan 12X ditambah 5. Nah, ini kan Y sama dengan. Sekarang akan kita rubah menjadi bentuk X sama dengan. Caranya, perhatikan mudah sekali. 12X ditambah 5, dia sama dengan Y. Ini sama saja nilainya nih. Cuma posisinya saja yang berubah. Lanjut, 12X sama dengan Y, lalu positif 5 pindah ruas jadi negatif 5. Maka X saja itu sama dengan Y dikurang 5 dibagi dengan 12 yang di sini. Setelah bentuknya menjadi X sama dengan, maka kita perolehlah jawaban untuk G bundaran F inverse X, yaitu sama dengan ganti Y-nya dengan X. Maka jawabannya itu X dikurang 5 per 12. Nah, inilah dia bentuk jawaban dari soal bagian H. Lanjut lagi, sekarang kita akan bahas soal bagian I, yaitu F bundaran G inverse 2. Kebetulan tadi di bagian G, ya kalau tidak salah bagian G itu sudah kita bahas soal tentang F bundaran G inverse X, di mana jawabannya tadi yaitu X tambah 7 dibagi 12. Maka untuk memperoleh jawaban F bundaran G inverse 2 itu cukup ganti saja X di sini dengan angka 2. Maka jadinya sekarang itu 2 ditambah 7 dibagi 12. Cuma X-nya saja yang diganti dengan angka 2 yang di sini. Lanjut sama dengan 2 ditambah 7 hasilnya 9 dan penyebutnya masih tetap 12. Nah, sebenarnya sampai di sini jawaban kita sudah benar, namun masih bisa dikecilkan atau disederhanakan. Dan cara untuk menyederhanakannya harus dibagi dengan angka yang sama. Angka di atas ataupun angka di bawah ini harus dibagi dengan angka yang sama. Bisanya dibagi angka berapa ini? Tentunya dibagi angka 3. Dimana kalau 9 bagi 3 hasilnya 3, dan kalau 12 bagi 3 hasilnya 4. Nah, inilah dia jawaban untuk soal bagian I. Lanjut ke soal bagian J, yaitu G bundaran F inverse negatif 5. Untuk menjawab ini, perhatikan G bundaran F. Harus kita ketahui terlebih dahulu jawaban atau bentuk dari G bundaran F inverse X. Ini juga sudah kita bahas bagian, kalau tidak salah, bagian H tadi. Silakan dicek ulang.
G bundaran F inverse X itu jawabannya tadi X dikurang 5 per 12. Maka untuk memperoleh nilai dari G bundaran F inverse negatif 5 itu sama dengan cukup ganti saja X yang di sini ganti dengan angka negatif 5. Maka jawabannya sekarang berubah jadi X-nya ganti dengan negatif 5. Negatif 5 dikurang 5 lalu dibagi 12. Lanjut sama dengan negatif 5 dikurang 5 hasilnya negatif 10 dan penyebutnya masih tetap 12. Dan jawaban ini masih bisa disederhanakan yaitu dengan cara sama-sama dibagi 2. Ya kan? Nah, negatif 10 bagi 2 hasilnya negatif 5. Lalu 12 dibagi 2 hasilnya 6. Nah, ini dia jawaban untuk bagian J. Lanjut lagi, sekarang kita akan masuk ke soal bagian K. Perhatikan bagian K. F inverse bundaran G inverse X. Perhatikan penjabarannya. Kalau dijabarkan F inverse bundaran G inverse X, itu kalau dijabarkan jadinya itu perhatikan urutannya. F, G. F inverse G inverse X. Sama dengan, nah perhatikan, untuk menjawab ini tentunya kita harus mengetahui F inverse X sama G inverse X. Perhatikan, F inverse, lalu perhatikan G inverse X. Ini tadi sudah kita cari kalau tidak salah di bagian EF, kalau tidak salah. Silakan dicek ulang bagian F inverse X dan G inverse X. Perhatikan. G inverse X di sini sudah kita dapat nilainya X ditambah 3 per 4. Langkah selanjutnya perhatikan fungsi F inverse. F inverse X sama dengan X dikurang 2 bagi 3. Itu kalau dia F inverse X. Sekarang ganti saja X yang di sini. Yang selebihnya tetap ya. Negatif 2 per 3-nya tetap. Cuma X-nya saja. Sekarang kita ganti dengan X tambah 3 per 4. Maka jadinya sekarang yaitu X tambah 3 per 4 dikurang 2 lalu dibagi 3. Sama dengan, perhatikan, 4 dikali 2 hasilnya 8. Maka sini cara penulisannya X tambah 3 dikurang 2 kali 4 tadi 8. Lalu dibagi dengan 4 yang sini. Oke, nah lalu angka 3-nya kemana? Nah, perhatikan, angka 3 di sini jadinya sekarang itu dikali dengan 1 per 3. Nah, ini dia, 3-nya berubah jadi dikali 1 per 3. Lanjut sama dengan X ditambah 3 dikurang 8, jadinya X dikurang 5, dan penyebutnya masih tetap 4. Lalu dikalikan dengan 1 per 3. Ingat, kalau perkalian pecahan biasa itu langsung saja atas kali atas dan bawah kali bawah. X kurang 5 kali 1 hasilnya tetap X kurang 5. Lalu 4 kali 3 hasilnya 12. Nah, inilah dia jawaban soal untuk bagian K. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Lanjut ke contoh soal terakhir. Perhatikan bagian L. G inverse bundaran F inverse X. Kalau dijabarkan bentuk G inverse bundaran F inverse X ini, perhatikan urutannya G, F. Maka sini cara penulisannya G inverse F inverse X. Untuk menjawab ini tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu bentuk fungsi F inverse X dan G inverse X. Ini sudah kita bahas di materi sebelumnya. Kalau tidak salah tadi bagian F. Silakan dicek ulang untuk F inverse X dan G inverse X. Langkah selanjutnya perhatikan G inverse lalu F inverse X. F inverse X tadi nilainya yaitu X dikurang 2 per 3. Langkah selanjutnya perhatikan fungsi G inverse. G inverse X sama dengan X tambah 3 per 4. Nah, sekarang akan kita ganti parabel X yang ada di sini ganti dengan X kurang 2 per 3. Kalau yang positif 3 per 4-nya tetap, cuma X-nya saja yang kita ganti dengan angka X kurang 2 per 3. Perhatikan, X tambah 3
per 4. Oh, ini per 4 ya. Oh, sorry. X-nya sini tetap X kurang 2 per 3. Lalu ditambah 3. Terakhir dibagi 4. Oke. X-nya sini kita ganti dengan ini. Ini dia. Lalu ditambah 3. Terakhir dibagi 4. Lanjut. Perhatikan langkah selanjutnya. 3 dikali 3 hasilnya 9. Maka di sini cara penulisannya X dikurang 2 ditambah 9. 9 ini hasil dari 3 kali 3. Lalu dibagi 3. 3 yang sini. Lalu 4 di sini dikemanakan? Nah, perhatikan. 4 di sini jadinya kali 1 per 4. Sama dengan X dikurang 2 tambah 9 hasilnya X ditambah 7. Bagi 3. Baru setelah itu dikalikan dengan 1 per 4. Sama dengan perkalian pecahan biasa, itu langsung saja atas kali atas dan bawah kali bawah. X tambah 7 kali 1 hasilnya tetap X tambah 7. Lalu penyebutnya 3 kali 4 hasilnya 12. Nah, inilah jawaban dari keseluruhan pertanyaan kita kali ini. Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.